Halo, saya Arini Ayundia Lubis, NIM 1920 10 10 10 96. Nama aku Agama Lukas dengan NIM 2109 10 10 11 49. Saya Sukma Septia Pradani dengan NIM 210 910 30 10 71. Saya Florence Marianti dengan NIM 19 20 10 10 10 49. Saya Yohana Yudi Situmorang dengan NIM 2109 10 30 10 18. Dari kelompok 5, dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengumumkan secara resmi penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu. Meski telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, Alexander Marwata belum membeberkan detail perkara yang membelit Lukas NMB. Gubernur Papua ini telah lebih dahulu dicegah ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Lukas NMB merupakan Gubernur Papua yang menjabat sejak 2013 hingga tahun 2023. Lukas NMB sendiri melakukan korupsi fantastis, di mana kasus ini mencuat ke publik saat Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengumumkannya ke publik. Lalu, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada tanggal 5 September 2022. Nah, berdasarkan hasil temuan, terdapat aliran dana yang mencurigakan dari Lukas NMB, yaitu dia menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, menyetorkan dana sebesar 5 juta dolar Singapura ke rumah judi, menyetorkan uang sebesar 560 miliar ke rumah kasino di luar negeri, dan juga membeli jam tangan mewah sebesar 550 juta rupiah. Berdasarkan laporan PPATK, sejak tahun 2017, terdapat 12 dugaan pengelolaan keuangan yang tidak wajar dari Lukas NMB. Alhasil, PPATK menyerahkan laporan tersebut kepada KPK. Lalu, PPATK membekukan rekening milik Lukas NMB. Dan ternyata, total dana yang dibekukan adalah 71 miliar rupiah. Selain itu, Lukas NMB pun juga tidak pernah melaporkan laporan pertanggungjawaban mengenai daerah otonomi khusus Papua, dana pengelolaan pimpinan, dan juga dana PON Papua. Alhasil, KPK pun juga mendalami kasus-kasus tersebut. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB tidak pernah memenuhi panggilan KPK. 2 kali dipanggil, juga 2 kali tidak dipenuhi. Dia tidak memenuhi dengan alasan kesehatan. Selain itu, apabila ingin menjemput paksa, KPK pun juga mempertimbangkan karena kondisi di Papua yang sekarang sedang memanas, di mana simpatisan Lukas NMB menjaga ketat rumah milik Lukas NMB. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Penyebab korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB ialah yang pertama adanya monopoli kekuasaan di mana kepala daerah memiliki kekuasaan yang besar dalam pengelolaan anggaran. Lalu yang kedua, biaya pemilihan umum daerah sangatlah mahal. Biaya yang dikeluarkan sangat besar sedangkan ini tidak sebanding dengan gaji pokok atau tunjangan yang diterima. Lalu yang ketiga, adanya setor ke kasino. Kepala PPATK mengatakan Lukas menyetorkan secara tunai uang sebesar 560 miliar ke kasino atau rumah judi. Lalu yang keempat, anggaran bagi Papua sangatlah besar, di mana dana otonomi khusus yang diterima pada kepemimpinan Lukas ialah 500 triliun. Lalu yang terakhir atau yang kelima, gaya hidup yang hedonis. Apa sih hak yang dilanggar oleh Gubernur Lukas NMB? Salah satunya adalah karena dalam Undang-Undang 1945 sudah terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada masyarakat nih. Salah satunya adalah hak kehidupan, hak kebebasan memilih agama, hak pendidikan, kesehatan, dan mendapatkan lapangan kerja dan lain-lain nih guys. Nah, dengan melakukan tindakan korupsi, Gubernur Lukas NMB ini sudah melakukan salah satu tindakan yang salah, yaitu penyalahgunaan atau melanggar konstitusi kita dikarenakan dana yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dipakai untuk beliau dengan alasan masalah pribadi, yang dimana itu sudah melanggar Undang-Undang 1945. Selain pelanggaran hak yang telah dijelaskan, terdapat juga pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Lukas NMB. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, Lukas NMB tidak menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan beliau diduga melakukan tindakan korupsi sebesar 1 miliar dari gratifikasi terkait proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Selain itu, Lukas NMB yang berasal dari Papua Pegunungan sebelumnya pernah menjadi tersangka Pilkada Tolikara pada tahun 2017, kemudian diperiksa dalam kasus penyalahgunaan anggaran Pemprov Papua pada tahun yang sama, yaitu 2017, dan diperiksa juga atas dugaan dana beasiswa Papua pada tahun 2016. Yang kedua, beliau ini mangkir sebanyak 2 kali dari panggilan KPK. Lukas mengaku belum bisa hadir dalam pemeriksaan di kantor KPK Jakarta karena sedang menderita sakit.
Seharusnya sebagai warga negara yang baik, beliau harus hadir dalam pemanggilan tersebut. Beliau ini dalam kasus gratifikasi dipanggil sebagai saksi dan tersangka. Lalu, bagaimana solusi untuk mencegah dan menanggulangi kasus korupsi di Indonesia? Berdasarkan apa yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi, maka ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk memberantas dari tindak korupsi di Indonesia. Yang pertama tentunya adalah pembiasaan untuk perilaku jujur dan penerapan dari nilai-nilai Pancasila sejak dini. Dan itu pula sudah dibuktikan bahwa perilaku curang pada masa sekolah itu akan menyebabkan juga meningkatnya probabilitas masyarakat atau pekerja untuk menjadi curang ketika sudah ada di lingkungan pekerjaannya seperti itu. Selain itu pula perlu juga dilakukan peningkatan SDM, penyejahteraan dari PNS, serta pembangunan kode etik yang sesuai ke ruang-ruang lingkup kerja tertentu, baik itu PNS, pekerja politik ataupun yang lainnya. Selain itu, pembangunan yang strategis mengenai sistem pelaporan dan akuntabilitas dari laporan keuangan ataupun yang lainnya pada sistem negara harus diperjelas sehingga tidak terdapat kecurangan pada sektor tersebut. Dan juga selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Yang terakhir adalah upaya represif, di mana di sini kita harus memberikan hukuman-hukuman pada koruptor ini dengan efek yang jera. Pengendalian, penuntutan, dan penghukuman bagi pelaku tindak korupsi ini juga harus dikaji kembali dan diperkuat agar bagaimana bisa menimbulkan efek jera bagi para koruptor sehingga tindak korupsi ini tidak dapat diulang lagi di masa depan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.